Karena salat itu imaduddin, kata Rasulullah. Tiang pondasi agama. Wa man agamaha faqad agama din. Jika dia menegakkan salat berarti dia menegakkan agama. Pondasi agama ini salat. Salatnya seseorang itu menjadi pondasi agama Islam. Wa man tarakaha faqad hadama din. Jika dia meninggalkan salat, dia akan merobohkan agama. Agama ini akan dirobohkan oleh orang seperti itu. Kemudian wayajibu ala ulatul amri minal imam au naibahu. Sekarang kewajiban bagi wali ulatul amri, yaitu pemerintahan, orang yang mempunyai kekuasaan. Ini katakan. Tadi orang yang mempunyai kekuasaan terhadap anak, sekarang ini orang yang mempunyai kekuasaan terhadap kita. Pemimpin, pemerintahan. Minal imam, daripada imam, au naibahu, atau pengganti imam, pemimpin. Ini katakan. Apa? Gattulu tarikis salat, untuk membunuh orang yang meninggalkan salat. Ini katakan. Oh, bayangkan. Hukumnya apa? Hukumnya apa? Wajib. Hukumnya wajib bagi imam. Wajib bagi pemerintahan untuk membunuh orang yang meninggalkan salat. Nah, artinya ada konteks di sini, wajib di sini jika imam tersebut, pemerintahan itu menegakkan hukum syariat Islam. Ini katakan. Dalam konteks jika ditegakkan hukum syariat Islam. Jadi dia punya beban, punya kewajiban untuk menegakkan hukum tersebut. Ini katakan. Tapi dengan syarat. Ini katakan, tarik syartu min syurutiha, baik dia meninggalkan salat atau meninggalkan salah satu syarat sahnya salat. Artinya dia salat tapi tidak wudu. Wajib untuk dibunuh. Al-jamu alaih, al-majma' alaih, yang sepakat ulama mengatakan hukumnya wajib. Seperti wudu, salat wajib, sepakat ulama mengatakan kalau nak salat harus wudu, mengatakan. Au rukun min mar'akaniha kadzalik, atau meninggalkan salah satu rukunnya. Mengatakan. Wa dakhala fihal jum'ah fi mahli ijma' 'alaiha. Begitu juga Jumat. Di tempat yang sepakat ulama diwajibkan untuk melakukan Jumat di tempat tersebut. Mengatakan. Di tempat yang diwajibkan ulama sepakat untuk melakukan Jumat. Kenapa? Karena dalam hukum syariat ilmu fikih tidak setiap tempat itu wajib untuk melakukan Jumat. Bahkan ada sebagian tempat dilarang untuk melakukan Jumat. Kalau kita tidak di mana be Jumatan. Karena kita pikir Jumat itu di mana be dalam hukum, padahal tidak seperti itu. Jumat itu ada batas-batas syarat sahnya. Di antaranya tidak boleh ta'addudul Jumat. Kalau di sini Jumatan, di sana tidak boleh melakukan Jumatan. Yang berdekatan. Kalau sekarang ini di mana be, sini jadi, situ jadi, situ jadi. Ini kan berdekatan kalau masjid-masjidnya. Ini katakan. Dan mereka tidak memahami hukum tersebut. Yang penting bangun masjid, yang penting lakukan Jumatan, yang penting sholat Jumat, yang penting dapat celengan banyak duitnya, itu yang dipikirkan. Ini katakan. Tanpa mengerti hukum untuk bisa menegakkan sholat Jumat itu dewe. Ini katakan ulama. Dengan syarat dibunuh ini apa? Jika dia meninggalkan kaslan, illam yatub. Ini katakan. Kaslan, malas. Jika dia tidak bertaubat kepada Allah. Bahkan di sini dikatakan oleh ulama, pemerintahan tersebut jika dia tidak melaksanakan perintah dan dia tidak salat walam yusalli, lalu wa yata'adu bil gatri intarakaha, jika sudah diancam bagi dia, jika kau tinggalkan salat lagi kau akan dibunuh, fa in fi'laha ba'da dzalika trika, jika dia langsung salat pada saat itu tinggalkan, tidak boleh dibunuh. Kalau tetap dia meninggalkan salat, gatala bidarbi unuqi binahus saif, maka penggal kepalanya
dengan pedang. Wala yaqtal bil fa'itah ila in tawa'ada ala tarika gablu. Tak boleh meninggalkan yang sudah dia tinggalkan qadha. Misal kemarin dia meninggalkan sholat. Hari ini ketahuan ternyata kemarin dia meninggalkan sholat, dibunuh tak? Tidak boleh dibunuh. Kenapa? Karena itu jatuhnya qadhaan sudah. Yang dibunuh itu saat ini. Jika dia meninggalkan sholat, yang sholat itu bisa dijamak, maka hukumnya bagi dia untuk dibunuh. Misal contoh, jika dia meninggalkan sholat zuhur, masuk waktu asar, ditangkap oleh pemerintah, diancam, diperintahkan untuk sholat, dia ancam, jika kau meninggalkan sholat sampai waktu masuk maghrib, kau bakal dibunuh. Jika dia lakukan sholat pada saat itu, lepaskan, walaupun dia sholat asar tidak sholat zuhur. Tapi jika dia meninggalkan sholat sampai dengan waktu maghrib, bunuh dengan cara dipenggal kepalanya. Masya Allah. Wa idza qala salaitu qabla minhu wa kana jalisan indana wa lam nushahid dzalika minhu wa la yaqtal ihtimal annahu tara udhrun jawazallahu shalah bil ima. Jika dia mengatakan aku sudah salat, aku sudah salat, padahal dia duduk dengan kita di sinilah, maka kata ulama lepaskan, tidak boleh dibunuh karena ada kemungkinan dia salatnya dalam keadaan duduk uzur. Ini katakan, karena duduk boleh dalam hukum syariat untuk salat, atau dia salat dengan cara ima, memberikan isyarat. Ini katakan, beda kalau dia mengatakan sudah aku salat di mana, di haram sana, di Mekah sana, padahal dia orang Palembang. Ini katakan, maka kata ulama la yuqbal minhu, ditolak perkataan tersebut, li'annahu min khawarigil adat, la yu'tad biha syar'an, karena itu suatu hal yang di luar kebiasaan, adat kebiasaan, dan itu tidak dianggap di dalam hukum syariat kata ulama. Wala yaqtal illa idza kharaja shalah an jami waqtiha. Makanya kata ulama tidak boleh bagi kita untuk membunuhnya jika dia meninggalkan sampai dengan waktu yang dijamak. Makanya yuqtalu bitarki dhuhr hatta taghrub syams. Dibunuh itu kapan? Jika dia meninggalkan zuhur sampai dengan tenggelam matahari. Dinyatakan. Kemudian yutrakul maghrib hatta yatla'al fajar, meninggalkan salat maghrib sampai terbit fajar subuh. Dinyatakan. Baru dihukumi hukum syariat. Dinyatakan. Makanya dalam hukum syariat ini kata ulama, jika ada orang yang meninggalkan salat, hukumnya adalah haddan, penggal. Jadi kalau kita tahu pandangan agama, pandangan syariat kita tentang masalah salat ini luar biasa. Bayangkan saja. Yang pertama, pandangan syariat ini, salat ini dijadikan rukun Islam. Rukun kedua setelah rukun Islam, syahadah an la ilaha illallah. Pandangan syariat terhadap salat ini yang pertama. Yang kedua, perintah salat ini diwajibkan bagi walinya untuk memerintahkan anak itu ketika umur 7 tahun. Bayangkan, hukumnya fardu kifayah bukan fardu ain. Kalau fardu ain, itu lebih mudah, lebih mudah dibandingkan hukumnya fardu kifayah, dan hukumnya lebih sulit. Kalau fardu ain bagi wong tuanya yang lain lepas tanggung jawab. Tapi ini tidak, fardu kifayah, artinya bebannya lebih sulit, bebannya lebih banyak untuk memperhatikan anak itu sholat 5 waktu. Subuh di waktu subuh, zuhur di waktu zuhur, asar di waktu asar, maghrib di waktu maghrib, isya di waktu isya. Jika sudah sampai 9 tahun ke atas, 10 tahun ke atas, wajib salah sikok di antara walinya untuk memukul anak itu. Ini pandangan syariat. Bayangkan, setelah dia diperintahkan sampai perintah tersebut dan hukumnya fardu kifayah, salah sikap memerintahkan, jika dia sudah balik, maka dan walinya sudah menegakkan sesuai hukum syariat tersebut, maka lepas bagi walinya. Kenapa? Jika dia meninggalkan sholat, maka syariat yang mengambil alih. Apa kata syariat? Jika dia meninggalkan sholat, apa hukumannya?
haddan, penggal kepalanya. Bunuh dengan cara dipenggal. Bayangkan perintah solat itu. Dalam perintah solat paling sedikit batasan seorang itu untuk solat itu syaratnya al-aqlu, berakal. Jika dia masih punya akal, wajib dia solat. Nak kondisi apapun dia. Jika pacak tegak dia wajib tegak, tak pacak tegak duduk, tak pacak duduk tidur miring, tak pacak tidur miring telentang. Wajib dibaca apa yang pacak dibaca, tidak pacak baca dalam hati. Berikan isyarat dengan dengan gerakan-gerakan yang dia bisa lakukan. Tetap wajib solat tersebut. Beda kalau yang lain, puasa tak mampu boleh batal. Haji tak mampu lepas kewajibannya. Zakat tak mampu tak wajib zakat. Tapi kalau salat kemampuan itu batasannya adalah akal. Bayangkan ikhwan. Makanya pandangan syariat bagi orang yang meninggalkan solat itu adalah haddan. Kenapa haddan? Apa sebabnya kata ulama? Di antara hikmahnya kata ulama, karena solat itu imaduddin, kata Rasulullah. Tiang pondasi agama. Wa man agamaha faqad agama din. Jika dia menegakkan solat, berarti dia menegakkan agama. Pondasi agama ini solat. Solatnya seseorang itu menjadi pondasi agama Islam. Wa man tarakaha faqad hadama din. Jika dia meninggalkan solat, dia akan merobohkan agama. Agama ini akan dirobohkan oleh orang seperti itu. Jadi kita semuanya punya beban yang luar biasa untuk menopang agama ini. Siapapun yang mencoba untuk merobohkan agama ini, haddan, penggal kepalanya. Salah satunya orang yang meninggalkan salat. Ada. Bayangkan ikhwan. Ada. Bayangkan perkara meninggalkan salat, wa amrun azim, perkara yang besar. Milal kabair, dosa besar. Bukan perkara sepele. Artinya, jika ditegakkan hukum syariat, orang yang mabuk dengan orang yang meninggalkan solat, berarti pandangan agama, pandangan syariat mana yang lebih buruk? Orang yang mencuri dengan orang yang meninggalkan solat, mana yang lebih buruk? Meninggalkan solat. Jadi perkara yang luar biasa meninggalkan solat, bukan perkara sepele. Jangan kita anggap remeh di dalam perkara meninggalkan solat tersebut. Masya Allah. Jika dia meninggalkan salat tersebut karena malas, hukumnya haddan wa hukmuhu, dan hukum bagi orang yang meninggalkan karena dalam keadaan malas tersebut hukmuhu muslimun, dihukumi muslim. Artinya apa? Fa yajibu dafnuhu fi maqamir muslimin, wajib dikuburkan di tempat kaum muslimin. Ini katakan. Artinya setelah dipenggal, dibunuh, ini katakan mandikan, solati, mandikan, kafani, solati, kuburkan. Nah, di kuburan kaum muslimin, dan dia adalah sebagai seorang muslim. Jika ditegakkan hukum dunia, maka di akhirat ditegakkan lagi tak oleh Allah? Tidak. Jika dia ridha dengan hukum tersebut, tinggal surga nunggu dia. Mati langsung masuk surga. Lama tak? Lama tak mati langsung masuk surga? Siapa yang galak mati langsung masuk surga? Tegakkan hukum syariat. Oh Habib, alhamdulillah tak ditegakkan. Apa dia alhamdulillah? Jangan kita pikir azab dunia itu lebih berat dibandingkan azab akhirat. Bayangkan ini hukuman di dunia bagi orang yang meninggalkan solat. Jika tidak ditegakkan di dunia, pasti Allah akan tegakkan di akhirat. Kalau dia tidak bertobat. Kalau tobat, lepas hukum ini. Azab dunia ahwan min azabil akhirah. Azab dunia lebih ringan dibandingkan azab akhirat. Makanya kata ulama, setiap hukum syariat yang berlaku di dalam kehidupan dunia, jika tidak ditegakkan di dunia, pasti Allah akan tegakkan di akhirat. Apapun sifatnya. Bunuh wong, di penjara. Setelah di penjara, bebas. Apa lepas hukum qisas? Dah. Allah pasti akan tegakkan nanti di akhirat. Kecuali ahli warisnya ridha lepas hukum tersebut. Mengatakan sama seluruhnya. Mengatakan kecuali taubat dalam kehidupan di dunia ini. Mengatakan meninggalkan salat, cara taubatnya dengan cara apa?
qadha. Iqla' minadz-dzunub. Syarat taubat itu kan iqla' minadz-dzunub, lepaskan diri kita dari dosa yang kita lakukan. Kalau maling nak taubat caranya balik ke minta ridha, selesai urusan kita dengan dia, selesai urusan kita dengan Allah. Begitu juga meninggalkan puasa, cara taubatnya apa? Qadha puasa, lepaskan yang menyebabkan kita dosa. Meninggalkan salat, cara yang harus kita lakukan yaitu qadha salatnya, melepaskan iqla' minadz-dzunub, lepaskan diri kita dari dosa yang kita lakukan. Itu syurut taubat dikatakan. Masya-Allah. Naudzubil. Jadi kalau tidak ditegakkan di dunia, pasti Allah tegakkan di akhirat. Kenapa meninggalkan salat? Mana meninggalkan salat? Mana ada meninggalkan salat? Harusnya pantas tak kita dimati? Pantas tak kita dipenggal? Dalam syariat ini? Pantas saja. Faham pandangan hukum agama ini. Jadi ya Allah, dengan perkara orang yang meninggalkan salat bukan perkara sepele, wong meninggalkan salat itu. Mengatakan. Jika tidak ditegakkan di dunia, pasti Allah tegakkan nanti di akhirat. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu khalfa kulli barrin wa fajirin, shallu ala kulli barrin wa fajirin, wa jahidu ma'a kulli barrin wa fajirin." Dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salatlah kalian di belakang orang yang baik dan orang yang fajir, yang suka maksiat. Salatilah bagi kalian orang yang baik dan orang yang suka maksiat, dan berjihadlah bersama orang yang baik dan orang yang suka bermaksiat. Jadi kalau ada ustaz tempat kami imamnya ni galak maksiat, apa maksudnya? Galak bujudi, judi ayam, ngadu ayam, mengatakan. Boleh tak kami solat di belakang dia? Boleh dalam syariat? Boleh. Solatlah kalian kata Rasulullah di belakang wong baik dan wong yang galak maksiat. Tapi hukum wong yang suka maksiat hukumnya mana? Makruh kata ulama. Kalau sekarang ini siapa imam yang adil, yang jarang melakukan maksiat? Kan kebalikan adil itu fasik. Adil itu wong yang tak pernah melakukan dosa besar, jarang melakukan dosa kecil, banyaklah ketaatan dia dari dosa kecil itu. Itu adalah adil. Kebalikannya fasik, wong yang galak maksiat mato, di rumah, di TV, jalanan, mengatakan belum ngomongi wong, belum suudzon, mengatakan sangkaan buruk. Berarti kalau kita nih kategorinya wong adil apa fasik? Wong yang tidak baik gitu nih. Mengatakan jadi kalau kita mengasah diri kita tidak baik, ya berusahalah untuk minta banyak ampun nama Allah. Mengatakan minta ampun nama Allah setiap dari maksiat yang kita lakukan. Ya Allah ya Rabbi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan juga, sallu ala man qala la ilaha illallah wa sallu wara'a man qala la ilaha illallah. Salatilah orang yang berkata la ilaha illallah dan salatlah di belakang orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Artinya hukum syariat itu diperbolehkan. Makanya wong meninggalkan salat habis dibunuh, salat tidak salati. Meninggalkan tetap salati di hukum muslim. Jika dia meninggalkannya karena malas. Tapi jika seorang itu meninggalkannya dalam keadaan mengingkari kewajiban salat, apa hukumnya? Kufur, murtad, keluar agama Islam. Hukumannya haddan, penggal juga. Wa yajibu ala kulli muslim, dan wajib bagi setiap wong muslim. Amru ahlihi biha, wajib bagi setiap orang muslim memerintahkan keluarganya dengan salat. Siapa memerintahkan siapa keluarganya di sini? Baik istrinya, baik suaminya, baik bapaknya, baik ibunya, baik mamangnya, bibiannya, ponaannya, punya kewajiban untuk memerintahkan salat. Wabil khusus anak, ini katakan mahramnya, ini katakan dengan salat. Sebagaimana Allah katakan, wa'mur ahlaka bis salah. Perintahkanlah keluarga kalian dengan salat. Lalu apa? Wa ghahruhum, dan wajib bagi kita untuk memaksa mereka untuk melaksanakan salat. Wajib, jika dia nak paksa. Ini katakan wajib kita paksa.
Kemudian wa ta'limuhum arkanaha wa syurutaha wa mubtilatiha, dan wajib bagi kita juga untuk mengajari mereka tentang rukun-rukun solat, tentang syarat sahnya solat, tentang perkara-perkara yang membatalkan solat. Wajib bagi kita ngajari bini kita, ngajari wong tua kita, dulu kita, adik kita, kakak kita, apa hukumnya? Wajib. Wajib, bukan sunnah. Bukan sunnah. Bukan kendaklah situ dia tak faham nak idak. Dulu kita ni, adik kita, kakak kita, ayuk kita, dia tidak faham hukum syariat. Yang kita fikir kita bakal selamat walaupun kita tahu hukum syariat. Kenapa? Ada kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Apa sih makna wajib itu? Kalau tidak lakukan, dosa. Faham? Bini kita faham hukum tentang syarat sahnya solat. Jangan kita fikir, rajin duduk majlis taklim untuk di kita baik. Dengarkan suruh orang rumah. Buka Facebook, buka YouTube, dengarkan ceramah. Jangan kau main-main baik di rumah, duduk dengarkan ceramah. Kenapa? Ada kewajiban untuk mereka itu faham tentang syarat sahnya solat. Ada kewajiban bagi mereka itu untuk paham tentang perkara yang membatalkan solat. Siapa wong rumahnya masih solat makin mengkena putusan? Ada di rumah kita? Wong rumah kita yang betina-betina solat makin putusan. Pertanyaan, sah tak solatnya? Sah tak solatnya? Tidak sah solatnya. Nah kita diamkan terus sampai kapan? Kan kita cecat tahu, kan kita tutup mata biasa. Samu, walaupun dia solat seperti itu, dia tidak dianggap solat. Kalau ditegakkan hukum syariat, bunuh dia. Ya Allah. Ini hukum syariat ini nih. Wa mithlu salatus sa'ir syara'il Islam. Bukan hanya solat yang wajib kita ajarkan kepada mereka orang, tapi seluruh syariat-syariat Islam. Makanya belajar itu wajib. Kita ni sudah alhamdulillah dinjuk oleh Allah kemudahan. Di masjid ini ada majlis taklim rutinan. Berapa kali? Hari apa yang libur? Libur malam 3. Berarti 4 kali ada majlis. Malam subuh 4 kali juga, 5 kali, 2 kali. Tiap subuh ada juga majlis. Kurang apa lagi gitu? Tinggal ajak anak bini kita duduk dalam majlis itu. Kenapa? Ya belum mati kita nih, kaget. Kalau sudah mati baru tahu ini hukum ini. Kalau belum mati nih, ya kita anggap remeh baik tentang hukum ini. Ini katakan. Kalau sudah nanti ya Allah, kalau sudah dikuburkan, baru selesai gitu. Nah apa lagi gitu? Ya Allah. Anak bahkan di rumah, anak galak suruh rumah, suruh belajar, suruh nonton aja. Apa yang anak isi ke ceramah. Terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Balik ke rumah kadang dia nanya, boy, dia nanya mana? Wong mana? Kalau setiap anak ngajar, dia galak nonton Facebook atau nonton YouTube, nyatakan. Dia habis belajar sampai anak balik, boy apa maksud abu cani? Dia nanya mana? Cani. Kalau tidak paham tanya mana? Dia nanya. Karena penting, ikhwan. Karena penting. Penting. Bukan hal sepele di dalam tarbiyah untuk mengajarkan mereka itu memahami agamanya Allah itu bukan sepele. Dikatakan kalau kita pacak khususkan anak kita mengeluarkan duit banyak-banyak, juga kita harus siap juga mengeluarkan duit yang banyak untuk supaya mereka ngerti di dalam hukum syariat ini. Dikatakan jangan sampai mereka tidak paham tentang agama ini. Dikatakan berapa banyak betina masalah urusan perempuan, berapa banyak perempuan tidak paham tentang haid, tentang hukum haid, kapan dia haid, kapan dia nifas. Dikatakan bahkan kemarin anak majlis ibu-ibu, kata ibu-ibu itu rata-rata kami nih Ustaz, kalau sudah habis melahirkan itu walaupun berhenti haidnya tidak berhenti, kami tidak solat dulu sampai 40 hari. Sampai 40 hari baru solat. Padahal kalau sudah suci
mandi wajib solat. Kami tak solat katanya. Tanyalah nah. Nih, yo. Gati-gati, kata-kata ibu-ibu cek itu kalau. Ya salah. Tidak solat sampai 40 hari habis menahirkan. Kata orang habis 40 hari katanya. Padahal kalau sudah suci daripada nifasnya, wajib mandi, wajib solat. Bukan nak nunggu 40 hari. Ya. Siapa yang bertanggung jawab? Kita lakinya. Jangan pikir kakek kita masuk surga. Kita duluan yang akan ditanggung jawab oleh Allah. Makanya ketika kita akad nikah itu aku terima nikahnya, bukan nikahnya seluruhnya dikatakan. Dan wajib juga kullu man gadra alaih min ghairihim, dan wajib juga bagi kita memerintahkan kepada siapapun yang kita mampu untuk memerintahkan kepada mereka orang. Dikatakan. Wajib hukumnya kepada kita. Siapa yang wajib bagi kita untuk kita perintahkan kepada mereka orang melaksanakan segala macam perintah-perintah Allah. Dalam hukum ini kita tak sanggup. Bukan tak sanggup, kita acu tak acu. Kita anggap sudahlah, hendaklah situ. Padahal itu beban kita nanti di hadapan Allah. Makanya tetangga, jiran, sahabat, kerabat, itu beban kita tak di hadapan Allah. Beban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Oh itu tanggung jawab ustaz? Tidak. Tanggung jawab kita gal-galanya sebagai umat Islam untuk mengajak mereka menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus keluarga kita, sebagaimana perintah Allah, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Allahu a'lam bissawab. Ada yang tanya? Tambah sini. Ada? Sudah. Jadi kalau yang puasa sholat masih dosa, lebih baik tidak sholat dosa, lebih baik puasa lagi sholat lain mana? Bunuh gitu. Tapi pemerintah yang bunuhnya ya, bukan kita. Jangan kaget balik dari sini ngasah pedang gitu. Bukan kita, ya. Bukan gitu. Makanya jika dia tidak sah, perbaiki sholatnya. Perbaiki sholatnya. Sebagaimana kemarin tadi satu contoh masalah aurat. Betina itu auratnya dari atas, dari samping, dari bawah. Kalau kita lanang ini aurat kita dari atas dan samping bukan dari bawah. Artinya kalau kita pakai sewet, ada ngintip bawah, batal sholat kita? Tidak. Beda betina. Kalau betina itu aurat itu dari atas tak boleh dijingok, dari samping tak boleh kejingokan, dari bawah tak boleh kejingokan, tak boleh terbuka. Bukan tak boleh kejingokan, tak boleh terbuka. Jika terbuka kejingokan, tak kejingokan, maka batal. Makanya betina itu kan kalau makin mengkena putusan, dia kan makin mengkena putusan. Ketika dia makin mengkena putusan, ini kan terputus ini, bagian sini nih. Kan sini kan? Nah, ini terbuka. Sedangkan aurat dia dari bawah juga. Jika terbuka aurat ini batal. Katakan sholatnya. Makanya mengkena itu harus lurusan. Atau yang putusan, tapi yang putusan itu yang pucuk masukkan. Jangan diluarkan, masukkan ke sewetnya itu. Supaya tidak terbuka dari bawah. Itu di antara caranya. Kalau diluarkan, ya sudah, cuma dia sholat. Tidak sah nantinya. Ada ente ya? Seringkali kita ini, saya sering negur orang yang sholat di samping karena yang kelihatan Aurat. Ya. Pendek bajunya. Nah tapi ada suatu saat karena masuk dari luar gitu, baca lagi ngingetin Ya. Kalau yang anak pas dino, sholat pas sholat lagi. Jadi kalau kita sholat di depan kita nih ada wong terbuka bagian belakangnya, pas sujud itu terbuka kan bagian belakangnya. Wajib tak kita nyok tahu? Wajib kita nyok tahu. Wajib kita nyok tahu mereka tuh. Ya tak?
wajib kita tunjuk tahu. Jadi habis solat kita cepat-cepat solat wajib, kan apa? Cepat-cepat solat kita wajib, kita tinggal ke solat untuk tunjuk tahu di dia. Kalau memang kita terlambat 2 rakaat misalnya atau 3 rakaat atau 4 rakaat, dia sudah berlari kemana-mana, kita berusaha untuk cepatkan solat kita. Habis solat cari, kalau sudah tak ganti lagi sudah lepas tanggung jawab kita. Ini katakan. Bukan berarti kita lamakan solat kita. Biarlah dia berlarilah budak ini, ya Allah berlarilah ya dak. Biar tak negur dia dak. Tak. Memang ingatkan ya. Jadi tidaklah dia di depan kita kecuali memang Allah pilih kita untuk ingatkan dia. Memang tugas kita. Jadi bukannya kebetulan. Ana juga tahu, tak ada yang namanya kebetulan dalam hidup ini. Yang ada memang sudah digariskan oleh Allah untuk kita yang bertindak, untuk kita yang unjuk tahu. Ini katakan. Jadi yalah memang beban kita itu. Ada tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi berkah, mudah-mudahan dengan berkah kita ngajak wong menjadi baik, mudah-mudahan kita jadi wong baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu baik yang harus kita lakukan. Ada yang tanya? Jadi kalau terbuka auratnya jangan dijingok itu kok, saya dah haram jingoknya. Ada wajib menjem gitu solat. Misalnya depan kita nih terbuka, tanahnya belakang itu wajib menjem kita. Wajib menjem, tak boleh kita jingok. Beb apa sama-sama lanang, walaupun sama-sama lanang. Ada aurat itu tak boleh dijingok. Ada yang tanya? Wallahu a'lam. Bisa. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam rezeki kita, nambahkan ilmu kita, dijauhkan dari segala perkara yang menyebabkan kita jauh dari Allah. Kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita, untuk orang yang kita cintai, orang yang mencintai kita atau yang tak senang kepada kita, atau orang yang pernah berbuat baik dalam hidup kita, atau orang yang pernah kita zalimi atau yang menzalimi kita dari kaum musliman. Kita mintakan kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita dan dosa mereka. Allah matikan kita dan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah fi khair wa wal afiyah. اللهم ارزقنا فهم نبينا اللهم سلم شرط الملائكة المقربين اللهم اغننا بعلم زينا بحلم اكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية الرحمن الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك هذا ما اقول لكم ولكم منكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.